Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat siang yang cukup cerah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lembutkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ringankan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kesempatan buat kita untuk sama-sama kita hadir di Masjid Al-Iman ini dalam rangka pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita kerjakan, kita laksanakan pada hari ini merupakan sholat Jumat yang terbaik di antara sholat-sholat Jumat yang sudah kita tunaikan. Dan kita berharap semoga setiap ayunan langkah kaki kita ke tempat yang suci ini, ke Masjid Al-Iman ini, akan menggugurkan setiap dosa-dosa yang kita kerjakan dan akan semakin menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin sedang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Masehi 2026 pada saat ini. Di antara sikap yang terbaik yang harus dimiliki oleh mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu punya sikap atau punya pengetahuan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin, yaitu yang disebut dengan muhasabah tentunya. Muhasabah itu adalah mengevaluasi diri. Muhasabah itu adalah mengintrospeksi diri kita masing-masing. Menghitung amal kita masing-masing. 1 tahun yang lalu kita hitung-hitung ini. Kira-kira perbuatan apa yang sudah kita lakukan, larangan apa yang sudah kita tinggalkan dan sebagainya. Karena muhasabah memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah ini, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri kita masing-masing, setiap jiwa kita masing-masing yang mengaku hamba Allah ini, wal tandur, perhatikan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk kita di akhirat nanti, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, bicara tentang muhasabah, para ulama sering menyebutkan ada 4 hal yang perlu dievaluasi dalam kehidupan kita ini. Pertama adalah evaluasi pada niat kita masing-masing.
pada orientasi hidup kita selama ini? Coba kita cek sebelumnya ini. Apakah selama ini orientasi hidup kita hanya melulu masalah dunia dan dunia saja? Kalau kita bekerja, apa orientasi kita hanya yang penting mengumpulkan uang, hanya menyimpan uang itu mungkin di tabungan kita masing-masing? Apa orientasi kita hanya bersenang-senang dari uang itu? Setiap akhir tahun mungkin hanya jalan-jalan dan tidak pernah muhasabah dan sebagainya? Atau setiap kita bekerja, orientasi kita hanya penghasilan saja, hanya untuk mencari uang saja, mencari duit saja? Tentunya tidak. Kita tahu bahwasanya bekerja itu juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja juga merupakan amal soleh. Bekerja juga bagian daripada jihad fisabilillah. Seorang laki-laki, seorang suami yang dia berangkat menuju tempat kerjanya dengan bekerja yang halal, niat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, dia bagian daripada jihad fisabilillah karena dia berusaha untuk tidak meminta-minta padahal dia dalam keadaan sehat. Ini termasuk wajib bagi seorang laki-laki, terutama seorang suami, untuk menghidupi keluarganya. Fakuli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, karena Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi yang pertama kita orientasi pada niat ini. Artinya orientasi bekerja kita semata-mata adalah ibadah. Orientasi kerja pada jalan, pada track, pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orientasi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek diri kita masing-masing. Adakah mungkin tahun yang lalu ada kewajiban yang mungkin kita terlenakan? Salat misalnya, itu kan kewajiban kita. Bagi orang-orang yang mengaku beriman, sudah balik dia. Apakah mungkin tahun yang lalu kita sholat hanya sekedar sholat saja? Atau mungkin tahun lalu kita pernah tinggalkan sholat? Atau mungkin kita sering mengakhirkan sholat? Itu kita introspeksi diri kita masing-masing. Kenapa dikatakan sholat ini sangat penting? Karena dia adalah awal amal yang Allah akan hisab di hari kiamat. Inna awala, yang disebut sesungguhnya awal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah as-sholah. Idza sholahat, kalau dia baik sholatnya, sholahat sairu amali, baik pula seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadat sairu amali, maka bisa jadi seluruh amalnya juga akan rusak. Makanya kita introspeksi diri, jangan sampai yang tahun lalu kita sholatnya sudah sering mengakhirkan, tahun ini juga sama, gak ada perubahan. Yang kemarin sering meninggalkan sholat, hari ini juga kita tinggalkan sholat juga. Jadi apa manfaat kita hidup di dunia ini? Pertama adalah sholat, karena sholat yang menjadi amal pertama kali yang akan disab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat mungkin zakat kita. Kalau sudah mampu zakat malnya, mungkin keluarkan zakat malnya. Setelah itu puasa kita, setelah itu haji dan sebagainya. Setelah itu yang sunnah-sunnah kita evaluasi kembali yang sunnah-sunnah. Contoh baca Quran kita, apakah kita setiap hari baca Quran? Apa habis nih jari kita, waktu kita hanya untuk scroll media, scroll TikTok saja tiap hari? Atau mungkin sholat-sholat sunnah yang lainnya, amalan-amalan yang sunnah, mungkin infaknya, mungkin sedekahnya, mungkin silaturahminya kita. Itu amal-amal yang sunnah yang lain. Yang itu juga perlu kita evaluasi diri. Agar jangan sampai yang sunnah-sunnah ini kita tinggalkan semuanya. Karena perkara sunnah ini akan menambal sebenarnya perkara-perkara wajib yang mungkin di dalam perkara wajib itu ada kekurangan di dalam amal soleh kita ini. Kemudian yang ketiga, masalah hadirin sedang sholat Jumat, ahibaillah rahmatullah, evaluasi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin kalau selama ini dalam diri kita ada dosa, mungkin ada penyakit yang mungkin masih kita pendam, hasad umpamanya, rasa takabur, iri, dengki.
Itu harus kita benar-benar evaluasi. Mungkinkah ada itu sifat-sifat seperti itu? Atau yang merasa-merasa gitu. Kita merasa paling benar, kita merasa paling soleh, kita merasa paling alim. Semua sifat yang merasa-merasa itu kita tinggalkan. Atau mungkin pernah kita, atau sampai saat ini, kalau naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada barang-barang, ada makanan-makanan, atau ada harta-harta yang masuk dalam diri kita secara tidak halal. Suatu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar harus kita evaluasi. Apakah yang saya makan, termasuk sikap kita, termasuk bicara kita, perlakuan kita, apakah ada yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah evaluasi waktu yang Allah berikan sampai hari ini. Kita masih bisa beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan dunia ini, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan, dengan nafas yang masih normal kita bisa rasakan, dengan jantung yang masih memompa dengan normal pada sampai saat ini. Kita perlu syukuri dan coba cek kembali usia kita masing-masing. Tahu-tahu mungkin kita sudah 60, tahu-tahu kita sudah 50, atau bahkan ada yang lebih di antara kita yang sudah 70. Artinya tahu-tahu kita semakin dekat sebenarnya. Sepertinya tambah umur, tapi hakikatnya semakin dekatnya perjanjian kita dengan malaikat Israel. Semakin dekatnya kita dengan kematian. Sehingga kita diingatkan terus, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita masing-masing ini mempersiapkan apa yang akan dilakukannya untuk hari esok ini, untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan termasuk hari ini, tahun 2026, bukan berarti tahun ini tahun kafir, tidak. Kafir tidaknya itu adalah kegiatan manusia di malam pergantian itu. Karena waktu yang Allah berikan ini semuanya adalah ujian bagi kita semuanya, amanah bagi kita. Kalau engkau diberikan waktu sihatmu, kau gunakan untuk apa sihatmu? Allah berikan kita hidup, untuk apa Allah ciptakan kita hidup ini kecuali untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian masalah hadirin sidang salat Jumat ahibaillah rahmatullah, khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah setiap harinya. Enggak bisa setiap hari, ya setiap pekan. Gak bisa setiap pekan, ya setiap bulan. Gak bisa setiap bulan, ya setiap tahun. Setidaknya setiap hari dalam hidup kita itu adalah hari baru sebenarnya. Allah masih berikan kita kesempatan, dan Allah mungkin ngerti kita masih banyak dosa, sehingga Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup, untuk memperbaiki amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.